Keterlibatan mantan Presiden Jokowi dalam nominasi pemimpin terkorup mencerminkan tantangan signifikan yang dihadapi dalam penegakan hukum di Indonesia. Kejadian ini tentunya berdampak pada kepercayaan publik terhadap kepemimpinan, menimbulkan keraguan yang mendalam di kalangan masyarakat. Selanjutnya, pentingnya konsistensi dalam pernyataan politik muncul sebagai faktor kunci dalam membangun kemakmuran dan memberantas korupsi. Implementasi kebijakan yang sesuai dengan harapan masyarakat harus menjadi prioritas dalam upaya mewujudkan kepercayaan publik. Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai ambang batas pemilihan presiden menjadi indikasi adanya perubahan dalam tatanan demokrasi di Indonesia. Ini menandai langkah penting untuk memperluas partisipasi politik masyarakat, memungkinkan lebih banyak suara untuk terlibat dalam proses demokratis. Namun, hegemonik politik yang terjadi sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 memperburuk situasi pemilu yang ada. Dampak negatifnya membuat hak konstitusi warga semakin tereduksi, sehingga menghadirkan tantangan baru bagi sistem pemilihan umum. Dalam konteks ini, judicial activis yang dijalankan oleh Mahkamah Konstitusi menjadi sangat diperlukan sebagai upaya untuk mengoreksi kebijakan yang merugikan masyarakat. Tindakan ini menunjukkan keberanian MK dalam melakukan penafsiran konstitusi yang progresif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menentukan presidential threshold pun kini dipertanyakan oleh sebagian kalangan. Terjadi perdebatan mengenai apakah keputusan ini melampaui batas-batas kewenangan yang seharusnya dipegang oleh lembaga legislatif. Keputusan terbaru dari Mahkamah Konstitusi diharapkan mampu memperbaiki ketidakadilan yang muncul dalam pemilu sebelumnya serta mencegah pelanggaran yang sama di masa depan. Ini menjadi fokus perhatian penting menjelang pemilu yang dijadwalkan berlangsung pada tahun 2024. Selanjutnya, pentingnya checks and balances antara lembaga-lembaga negara, khususnya antara Mahkamah Konstitusi dan Dewan Perwakilan Rakyat, sangat krusial untuk menjaga integritas sistem politik. Keseimbangan ini diharapkan dapat meminimalkan dominasi satu partai yang dapat merugikan proses demokrasi. Proses hukum yang panjang, di mana permohonan dari pemohon akhirnya diterima setelah melalui beberapa penolakan, mencerminkan sebuah ketekunan yang patut dicontoh dalam memperjuangkan keadilan. Ini menjadi simbol harapan baru bagi partai-partai kecil yang berusaha tampil dalam pemilu mendatang. Di samping itu, pentingnya pembatasan jumlah partai dalam pemilu tak dapat diabaikan, agar tidak terjadi kegaduhan politik seperti yang terjadi pada tahun 1998. Pembatasan ini bertujuan untuk menjaga kualitas pemilu dan memastikan bahwa proses demokrasi tetap berjalan sesuai dengan harapan publik. Keputusan Mahkamah Konstitusi yang menghapus batasan terhadap partai politik berpotensi meningkatkan jumlah partai yang berkompetisi. Kendati demikian, hal ini bisa mengakibatkan kesulitan dalam proses pencalonan presiden, sehingga menjadi tantangan baru bagi sistem pemilihan yang ada. Revisi Undang-Undang Pemilu menjadi langkah krusial untuk mengakomodasi rekayasa konstitusi yang diperlukan. Dengan begitu, diharapkan partai politik dapat mengikuti aturan yang adil dan transparan dalam pelaksanaan pemilu mendatang. Reformasi yang dilakukan bertujuan untuk memperbaiki praktik demokrasi di Indonesia. Dengan adanya pelaksanaan yang baik, terdapat harapan baru untuk melahirkan pemimpin yang lebih baik di masa depan, yang mampu memenuhi aspirasi masyarakat. Kader-kader terbaik diharapkan dapat dihasilkan oleh partai melalui proses kompetisi yang sehat. Dalam hal ini, jika individu terhalang dalam satu partai, mereka masih memiliki opsi untuk berpindah ke partai lain demi memperjuangkan aspirasinya. Selain itu, pentingnya menjaga citra Presiden Prabowo di kancah internasional menjadi aspek yang tidak kalah penting. Konsistensi dalam pernyataan dan implementasi di lapangan akan menjadi kunci untuk mencapai keberhasilan dalam bidang diplomasi. Pentingnya opini publik dalam menilai seorang pemimpin dapat berfungsi sebagai cermin bagi masyarakat. Hal ini menunjukkan bagaimana persepsi yang terbentuk dapat mempengaruhi reputasi individu di mata dunia internasional. Selanjutnya, perbedaan antara bukti hukum dan opini perlu dipahami dengan baik oleh masyarakat. Seringkali, masyarakat mencampurkan kedua elemen ini, yang dapat menyebabkan kebingungan dalam proses penegakan hukum yang sedang berlangsung. Pernyataan pemerintah mengenai penegasan tidak adanya amnesti untuk para koruptor menjadi simbol komitmen yang kuat dalam upaya memberantas korupsi. Namun, langkah ini perlu didukung oleh tindakan nyata agar tidak sekadar menjadi retorika belaka. Diskusi juga muncul mengenai pentingnya pengakuan kesalahan sebelum meminta grasi. Aspek ini menyoroti betapa seriusnya proses hukum yang harus dihadapi oleh setiap individu yang terlibat dalam kasus tindak pidana. Akhirnya,
Diskusi seputar pengampunan bagi koruptor menunjukkan pandangan bahwa pemenjaraan tidak selalu memberikan manfaat bagi negara. Ini mencerminkan kompleksitas yang ada dalam kebijakan hukum yang harus dipahami secara mendalam. Teori pemasyarakatan yang menjadikan narapidana sebagai warga binaan, bukan sekadar objek balasan hukum, menunjukkan pendekatan rehabilitasi yang perlu dipertimbangkan dalam sistem hukum yang ada saat ini. Dengan demikian, pendekatan yang lebih manusiawi dalam perlakuan terhadap pelanggar hukum menjadi salah satu kunci untuk memperbaiki sistem peradilan dan menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap hukum.